Sejahtera dalam Tuhan, kita akan ibadah minggu pagi hari ini. Biar jadi berkat buat kita semuanya yang hadir, bahkan yang di rumah yang menghadapi masalah apapun. Serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan kebaktian singkat ini. Kita akan merasakan hadirat Tuhan pada minggu hari ini. Sebelumnya kita angkat satu pujian, Kalau Ku Cari Damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Engkau memberkati firman Tuhan pada minggu hari ini. Jadi berkat buat kami semuanya melalui pujian ini. Kami dikuatkan oleh Tuhan karena Engkau penghibur yang sejati. Engkau pendamai yang membawa sukacita buat kehidupan kami semuanya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan di rumah masing-masing. Agar firman-Mu menjelma dan kami mendapat berkat yang daripada Tuhan. Semua ini kami kembalikan kepada-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 131 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah firman Tuhan yang kita baca, mana Daud menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, ya, di mana ini suatu kerinduan dari seorang hamba Tuhan yang begitu pun banyak masalah, banyak tantangan-rintangan hidupnya dari kecil, dewasa, bahkan dia sampai menjadi raja pun. Dia tetap mempunyai hati kepada Kristus. Walaupun banyak hal-hal yang dia hadapi, banyak masalah yang dia hadapi, tetapi dia tahu melalui pujian ini dikatakan dalam ayat pertama, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Nah, di sini suatu
hal yang indah yang diinginkan oleh Daud dalam hidupnya. Karena kita tahu memang dia sudah punya segala sesuatu, dia sudah punya dengan segala masalah, dengan segala keadaan. Bahkan Tuhan memberkati dia dengan berkelimpahan di dalam segala hal. Tapi Daud seorang raja. Dia ingin orang melihat dia. Dia ingin menjadi teladan, dia ingin menjadi pembuktian bahwa dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan dari kecil sampai menjadi raja, bahkan sampai mungkin akhir hidupnya. Dia ingin tetap Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Kita tahu, saudaraku, Daud pernah mengalami masalah selama dia memimpin sebagai seorang raja. Kita akan melihat dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat 2, 9 dan 10 dan 14. Kita lihat hal-hal yang pernah Daud salah kepada Tuhan. Begitupun kita umat Tuhan. Apabila kita salah, cepat kita kembali kepada Dia. Kita melihat ayatnya di dalam 1 Tawarikh pasal 21 ayat 2. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang-orang Israel dari Betseba sampai ke Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Nah, ini kita melihat Daud dengan hal bahwa dia sudah menjadi raja, tetapi dia agak sedikit salah melangkah, yang tidak pernah diperintah oleh Tuhan, yang tidak pernah dia mendengar suara Tuhan, yang dia ingin melakukan dengan keduniawiannya, dengan kesombongannya dia mungkin sebagai raja. Dia lupa, dia tidak bertanya kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan kepada kita manusia pada zaman ini, agar kita menyadari kita harus mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dengan doa yang sungguh, dengan kehidupan sehari-hari kita yang takut akan Tuhan. Tapi kita melihat Daud di sini dia sudah salah melangkah, sehingga ya seorang bawahannya, ayat yang keempat berkata, namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab, maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Ini seorang bawahan, dia taat walaupun mungkin dia sudah mendengarkan suara Tuhan, mungkin dia ingin menyampaikan hatinya kepada Daud, tapi dia tidak berani. Dia sebagai seorang bawahan, dia taat kepada pemimpinnya, dia taat kepada atasannya, dia taat pada Raja Daud. Tapi Daud tidak pernah, Raja Daud ini tidak pernah ingin tahu, tetapi apa yang dia perintahkan harus dilaksanakan, dan ini dilaksanakan. Ayat 9. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Nah, di sini kita melihat kekasih Tuhan, Daud sudah salah melangkah. Hanya ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menasihati seseorang, menasihati Daud, dan Tuhan perintahkan kepada Gad, datang kepada Daud, sampaikan pesan ini. 3 perkara yang harus engkau lalui. 3 perkara ini cukup besar, membuat Daud mengalami ketakutan, mengalami segala, ya saya katakan pikiran-pikiran yang campur aduk, masalah, keadaan, dan situasi. Tetapi dia sudah menyampaikan perkataan yang salah, sehingga Tuhan sendiri yang mengambil alih. Kalau Tuhan yang sudah mengambil alih, sulit untuk kita bisa berbuat apa lagi. Kita cuma serahkan diri kepada Tuhan. Tapi perkara itu tetap harus terjadi. Ayat 14-nya demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel itu 70.000 orang. Tidak sedikit Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah berbuat demikian, maka Tuhan pula lah
yang harus menjalankannya. Daud pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau baca ayat-ayat selanjutnya, Daud meminta ampun, meminta maaf sekalipun Tuhan tidak membiarkan, dan Tuhan tidak ingin membuat perkara ini ditarik kembali. Memang kita melihat rakyat Israel semuanya mati, tapi keluarga Daud aman-aman saja. Karena Tuhan tahu bahwa Daud yang salah. Kenapa tidak Daud yang dihukum? Kenapa tidak Daud yang dihukum? Karena Tuhan tahu hatinya Daud selama dia hidup. Dia dekat kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita melihat ayat tadi. Daud menceritakan isi hatinya kepada Tuhan sesudah ia bertobat dari segala kesalahan-kesalahannya. Dia menyerahkan seluruh hidupannya. Masa katakan kita melihat di 1 Tawari ini, itulah kesalahannya Daud. Begitupun kita sebagai umat manusia banyak berbuat masalah, banyak berbuat salah. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mari kita datang kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Dia yang mempunyai segala-galanya. Berkat itu datang apabila kita mau berubah. Dan di sini perubahan ini Daud menceritakan kembali dalam kitab Mazmur 133. Dalam Mazmur 133 kita baca bersama-sama. Sesudah sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Daud ini lagi ingin menceritakan keadaan-keadaannya dia, bahwa sesudah dia berubah, sesudah dia meyakini bahwa Tuhan ingin membuat hal yang luar biasa kepadanya dan kepada rakyatnya. Dalam kitab Mazmur inilah Daud menceritakan seluruh kehidupannya, baik yang baik, baik yang tidak baik, masalah dan semua problem dihadapi. Dia serahkan di bawah kaki Tuhan, dan dia mau perubahan-perubahan untuk hidupnya, supaya sebagai raja, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, dia tetap hidup, supaya keluarga dan keluarganya serta anak bahkan semua orang boleh hidup rukun satu dengan lain. Bahkan Raja Daud mengingatkan kepada kita agar saling ngasih satu dengan yang lain dan rukun, baru berkat itu datang tepat pada waktunya. Itu maksudnya Daud. Apabila kita rukun satu dengan yang lain, antara sidang jemaat, antara keluarga, bahkan kita juga sebagai gereja, sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, jangan kita menjadi orang yang sombong, yang tinggi hati. Apa yang dikatakan oleh pemimpin kita, yaitu Bapak Presiden, pejabat-pejabat yang lain, kita sadari, mari kita ingat, jangan pernah kita melawan, karena pemimpin kita itu diutus oleh Tuhan untuk membawahi kita, ayat yang ada di Indonesia, untuk gereja-gereja bahkan semua orang beragama, agar semua yang diperintahkan kita taat supaya tidak terjadi masalah, sehingga kita orang-orang percaya pun tidak jadi masalah yang terjadi. Maka kita dimuliakan oleh Tuhan, bahwa kita akan menjadi teladan, menjadi contoh. Kenapa? Susah untuk rukun, susah untuk kita dengar perkataan-perkataan orang lain, seperti Raja Daud tadi. Yoab tidak berani menyampaikannya, tapi karena ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan utus, sampaikan perintah ini kepada Daud agar dia berubah. Tetapi kita tahu utusan itu bukan utusan untuk perubahan, tapi utusan untuk membawa, yaitu penyakit. 3 masalah yang harus Daud terima, tapi Daud menerima yang ketiga, itu penyakit campak, sehingga terjadi masalah yang sangat dasar, membuat Daud takut, membuat Daud gentar menghadapinya. Tetapi semua yang Tuhan berikan maunya Tuhan. Saya katakan, semua yang terjadi di dunia ini maunya Tuhan sebagai Sang Pencipta.
Kita sebagai orang yang percaya, semua umat Tuhan yang ada di dunia ini, bahkan yang ada di Indonesia, di kota Semarang, khususnya untuk gereja kita penyebaran Injil, kita banyak berdoa, serahkan kepada Tuhan agar semua masalah ini dapat dilalukan oleh kasih Tuhan melalui doa orang benar. Berbahagialah kita mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Tuhan memberkati. Sebelum kita berdoa sapa tutup, kita angkat satu pujian. Saat terindah. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Bapa dalam surga, kami sudah menyampaikan firman-Mu tentang Daud dan keadaannya. Inilah dialami oleh kami sebagai manusia, agar kami boleh mendengarkan suara-Mu dan melakukan kehendak-Mu, agar kami tidak salah melangkah, salah melakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau janjikan kepada kami umat-Mu. Kami ingin belajar dari Daud, agar tetap mendekatkan diri kepadamu Bapa dalam doa pengharapan kami dengan iman dan keyakinan, agar kami boleh merasakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Ada kekurangan kelemahan kami, Engkau datang mengampuninya dan menguduskan kami, agar kami layak di hadapan-Mu setiap saat dan setiap waktu. Di mana minggu hari ini kami boleh beribadah, menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan semuanya firman-Mu kepada seluruhnya dalam tangan genggaman-Mu, agar apa yang kami sampaikan untuk perubahan kepada kami umat-Mu, gereja penyebaran Injil Jemaat Maranatha, agar kami berubah awal dari pemulihan kehidupan kami. Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang tidak ada pada saat ini karena penyakit corona. Mereka di rumah masing-masing, mereka taat tunduk pada pemerintah, taat tunduk pada kami yang melayani tempat ini. Agar untuk beberapa bulan ini Tuhan, kami tidak bisa bersama-sama. Memang kami saling merindukan untuk beribadah, tapi
tapi roh ketaatan harus ada dalam kehidupan kami kepada pemimpin kami, agar kami menjadi orang-orang yang dengar-dengaran kepadamu dan kepada pemimpin di dunia ini, agar kami menjadi orang-orang yang takut dan menghargai, sehingga kasih itu mengalir. Kami saling menghormati, kami saling Tuhan taat, dan kami saling ingin mengasihi satu dengan yang lain karena pembelajaran oleh firman-Mu. Berkati seluruh sidang jemaatku, gereja penyebaran Injil yang tidak bersama-sama. Hari ini mungkin mereka di rumah dalam keadaan mereka masing-masing. Yang sakit Engkau jamah mereka, yang bimbang dan ragu, Tuhan pulihkan hati mereka, kuatkan mereka, jamah mereka. Yang dalam keadaan kekurangan pun Engkau memberkati mereka dengan cara-Mu, agar mereka mendapatkan berkat-berkat yang berkelimpahan, karena sulitnya mendapatkan pekerjaan, karena mereka di rumah. Tetapi Tuhan, Engkau dapat mengutus, Engkau dapat memberkati dengan cara-Mu. Kami akan menerima semuanya berkat-berkat-Mu, karena mujizat-mujizat-Mu seperti Elia ya Tuhan, burung gagak sekali mendapat membawa berkat-berkat itu. Itu yang kami inginkan, yang kami rindukan, dan kami percaya Tuhan pasti membuka jalan, dan kami sudah menerima berkat-berkat-Mu karena kami beriman kepada-Mu. Berkati pemerintah kami Indonesia, Engkau memberkati kota Semarang, agar semuanya masalah problem yang telah terjadi Tuhan angkat, Tuhan pulihkan bangsa ini, sehingga jauhkan daripada segala sakit corona dan semua masalah yang terjadi, sehingga bangsa kami ini keluar pemenang dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan menjalankan semua sebagai pemerintah tugas dan kewajibannya, sebagai rakyat yang ada dapat melakukan pekerjaan sebaik mungkin, sehingga kesejahteraan kembali untuk bangsa dan negara, khususnya untuk kota Semarang dan seluruhnya sidang jemaat kami gereja penyebaran Injil. Kami yakin dan percaya pada hari ini baktian minggu ini boleh jadi karena kemurahan Tuhan. Engkau jawab doa-doa orang benar, Engkau jawab doa hamba-hamba Tuhan, Engkau jawab doa anak-anak Tuhan, agar doa orang-orang benar terjawab, sehingga masalah-masalah terjadi di bumi ini, di dunia, bahkan di Indonesia, di kota Semarang, di seluruh sidang jemaat, di orang-orang percaya, Tuhan melihat dan Tuhan pulihkan seperti apa yang telah terjadi tentang Daud di 1 Tawari tadi. Semuanya kami kembalikan kepada Bapa, karena kasih-Mu, karena urapan-Mu, karena mujizat-Mu, hanya di dalam nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami akhiri doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.